Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kali ini kita akan belajar pembelajaran 5 sampai dengan 6 pada subtema 2 tema 3G. Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Suci, Yunus ayat 101. Pembelajaran 5. Pembuatan kain tenun. Kamu tentu mengenal kain tenun. Kain tenun merupakan kain tradisional Indonesia yang memiliki berbagai corak yang indah. Kain tenun di setiap daerah memiliki khas corak masing-masing. Kain tenun biasanya digunakan pada acara-acara adat tertentu, misalnya ketika upacara pernikahan. Bagaimana proses pembuatan kain tenun? Tahap paling awal dari proses pembuatan kain tenun adalah membuat pola dan motif. Membuat pola dan motif harus dilakukan dengan teliti dan tidak asal menggambar. Setelah pola dan motif dibuat, tahap selanjutnya adalah mempersiapkan benang-benang. Benang yang digunakan untuk menenun dibuat dari kapas. Kapas diperoleh dari para petani. Biji kapas yang baru dipanen dipisahkan dari serat kapas dengan cara dijemur. Setelah biji-bijinya terpisah, serat kapas kemudian dipintal menjadi benang. Setelah dipintal, benang diwarnai sesuai motif yang diinginkan. Bahan pewarna yang digunakan berasal dari bahan alami seperti kayu, umbi-umbian, dan buah-buahan. Setelah itu, barulah proses penenun dapat dimulai. Proses penenunan ini menggunakan alat tenun, bukan mesin atau yang sering disebut ATBM. Proses penenunan dimulai dari ujung kain, dilanjutkan sesuai dengan motif kain. Tentukan kalimat utama dan kalimat penjelas dari cerita di atas. Amatilah gambar orang-orang yang berjasa dan membuat pakaian. Pekerjaan mereka beragam. Apakah pekerjaan tersebut harus kita hargai? Perhatikan gambar. Ayo mencoba. Setiap bangun datar memiliki sumbu simetri putar. Sumbu simetri putar adalah titik pusat bangun datar yang dapat menutupi bingkainya beberapa kali dalam satu putaran penuh. Jika banyaknya lebih dari satu kali, maka dapat dikatakan bangun tersebut memiliki simetri putar. Perhatikan gambar. Tentukan banyak simetri putar pada bangun berikut. Pembelajaran 6. Pakaian khusus. Pakaian memiliki banyak fungsi. Salah satu fungsi pakaian adalah untuk mengurangi tingkat resiko dalam kegiatan, seperti bekerja atau berolahraga. Beberapa jenis pakaian pekerjaan dan olahraga memerlukan pakaian khusus untuk menjaga keselamatan. Contoh pekerjaan yang memerlukan pakaian khusus adalah pemadam kebakaran. Jenis kain yang digunakan pada baju pemadam kebakaran berbeda dengan kain pada umumnya. Jenis kain yang digunakan terbuat dari serat yang memiliki sifat tahan api. Contoh pakaian khusus lainnya digunakan pada olahraga menyelam. Baju selam terbuat dari serat khusus yang mirip karet tetapi lebih fleksibel. Pada bagian tertentu dibuat lebih tipis agar penyelam bebas bergerak di dasar laut. Baju selam dapat merangkap air sehingga air tidak langsung bersentuhan dengan kulit. Air tersebut akan dihangatkan oleh suhu tubuh pakainya sehingga penyelam tidak kedinginan. Baju selam juga dapat mempermudah mengapung di dalam air. Selain kedua contoh di atas, terdapat pakaian khusus yang digunakan dokter di ruang operasi. Pakaian tersebut dirancang dengan model yang mudah dikenakan, mudah dilepas, dan mudah dibersihkan. Pemilihan model berguna agar memudahkan gerakan ketika melakukan operasi. Jenis kain yang digunakan adalah kain katun atau linen yang lembut. Setelah digunakan, pakaian dicuci, dikeringkan, dan disterilkan dari kuman. Tentukan kalimat utama dan kalimat penjelas dari cerita di atas. Cita-cita adalah suatu harapan atau keinginan yang akan kita capai atau laksanakan di masa depan. Cita-cita dapat menjadi tujuan hidup agar kita terus belajar untuk mencapai cita-cita.
Untuk menjaga kerukunan dalam perbedaan, terdapat hal yang harus dihindari atau harus dilakukan. Misalnya, kamu harus menghargai perbedaan cita-cita dengan teman. Kamu juga tidak boleh mengejek cita-cita teman yang berbeda. Hasan memiliki cita-cita menjadi astronot. Apa pendapatmu mengenai cita-cita Hasan? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Apakah cita-cita Hasan terlalu tinggi? B. Bagaimana pendapatmu agar cita-cita Hasan dapat tercapai? C. Bagaimana sikapmu kepada teman yang memiliki cita-cita yang berbeda denganmu? Demikian pembelajaran 5 sampai dengan 6 pada subtema 2 kali ini. Let's close by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.